ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk melakukan Zoom Komsel di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi untuk kebenaran firman pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami, sehingga sepanjang hari ini Tuhan Engkau memberikan segala yang terbaik bagi kami. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan apa yang kami perlu. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan kalau malam hari ini Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah komsel kami pada malam hari ini. Kau yang mengurapi setiap kami yang ikut terlibat dalam ibadah komsel pada malam hari ini Tuhan. Lawatan Tuhan tercurah atas setiap kami. Jamahan kuasa-Mu terjadi, mengubahkan hati kami, memulihkan hati kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru setiap hari, sehingga kami boleh terus rindu datang beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini dalam ibadah komsel kami Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan sampai berakhir ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak saling bertatap muka, walaupun kami harus beribadah lewat Zoom, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Bahkan hamba-Mu yang sudah bersama dengan kami untuk menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu sungguh-sungguh menjadi perkataan yang mendatangkan berkat bagi setiap kami, untuk meneguhkan, menguatkan, menghiburkan setiap hati kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah, beracaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati setiap peralatan yang kami pakai pada malam hari ini Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan semuanya peralatan ini. Engkau pakai untuk menunjang ibadah kami, agar ibadah kami berjalan dengan baik, bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu, jadilah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan malam hari ini? Amin. Amin. Mari kita katakan bahwa Allah itu baik. Kita bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan kembali, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Bila dikatakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, namanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lebih lagi Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Tuhan adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Hanya Dia yang mampu menjawab setiap pergumulan di dalam setiap hidup kita. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Engkau tetap abadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidup kami mau menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Glory bagi. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai genggamku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita kata pujikan dari awal dengan segenap hati kita. Mari katakan. Kan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
dekat padamu, kami merasa tenang Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu Bapa, menikmati setiap hadiratmu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, haleluya Yesus. Di mana ada kekuatan baru, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Hanya dekat Allahku kami merasa tenang. Amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita agar kita mengerti setiap isi hati Tuhan. Amin, amin, amin. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Kali lagi katakan, ku ingin selalu. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta. Ku menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu
Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan Dia. Mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan, mari tinggikan namanya. Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sida bada 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 bayada bada 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 bada. Sida bada 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 bayada bada bada bada. Sida bada 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 bada. Sida bayada bada bada basikira basanda bayada. Sida bada 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 bayada. Sida bada 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 bayada dada basikira bada basanda bada. Terima kasih Bapa, kami sungguh rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami malam ini. Engkau sedang melawati kami, umat-Mu yang sedang bersekutu, walaupun melalui digital. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berseru memanggil Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan karena itu kami percaya pada saat ini Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Pasti akan memberkati kami, pasti akan mengurapi kami, pasti akan melawati kami sehingga kami semuanya pasti akan mengalami kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari berfirman kepada kami malam ini karena kami semua umat-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita malam ini dalam rangka kita mengikuti komsel gabungan di rumah kita masing-masing melalui aplikasi Zoom ini. Tapi walaupun melalui Zoom, saya percaya Tuhan pasti melawati kita sekalian. Amin. Tuhan pasti berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini sesuai dengan tema kita minggu kemarin, maka malam ini kita akan perdalam perenungan kita mengenai tema kita bulan ini, di mana tema gereja kita bulan ini adalah karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah katakan kepada kita kemarin bahwa perubahan adalah kata kunci untuk kekristenan, Bapak Ibu sekalian. Itu artinya Tuhan ingin agar engkau berubah, Tuhan ingin agar saya berubah, Tuhan ingin agar kita berubah, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Karena itulah Dia utus Roh Kudus-Nya kepada kita, masuk dalam hati kita masing-masing. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan bagi setiap kita dari hati kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentu selain bagian dari Roh Kudus, ada juga bagian kita. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh banyak orang. Mereka berpikir bahwa semuanya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya bilang kepada kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan kerjakan bagiannya, maka kita juga harus kerjakan bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kemarin sudah kita baca dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya kira kita nggak usah bacakan lagi hari ini, tapi saudara bisa lihat di Alkitabnya, lihat di handphonenya,
Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 ini, supaya kita betul-betul memahami apa yang hendak kita renungkan malam ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 11 ini diajarkan kepada kita beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mengalami perubahan karakter. Itu sudah kita dengarkan kemarin dalam khotbah di gereja. Diajarkan kepada kita beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mengalami karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Yang pertama kemarin saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita harus mencari perkara di atas. Itu yang pertama. Kita harus mencari perkara di atas. Yang dimaksud dengan perkara di atas adalah mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Itu adalah yang dimaksud dengan mencari perkara di atas. Maksudnya mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa hal-hal rohani itu? Ya tentu misalnya katakanlah ya mengutamakan berdoa, mengutamakan baca Alkitab, mengutamakan bersekutu seperti ini, itu akan membuat kita makin hari akan makin bertumbuh karakternya. Nah, yang perlu kita renungkan pada saat ini di sini adalah, saya sebutkan di sana Bapak Ibu sekalian sebagai bahan perenungan dalam komsel kita ini adalah hal praktis apakah yang Anda lakukan untuk menerapkan prinsip mencari perkara di atas. Hal praktis apakah yang Anda lakukan untuk menerapkan prinsip mencari perkara di atas, atau tadi mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal rohani. Saya sudah berikan contoh tadi, katakanlah mengutamakan berdoa dibandingkan dengan katakanlah sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, mengutamakan berdoa sekedar katakanlah dibandingkan dengan sekedar melihat media sosial dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh misalnya katakanlah dari sikap mengutamakan perkara-perkara di atas. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin memberikan contoh-contoh lagi kepada kita malam ini, apalagi kira-kira yang kita lakukan dalam rangka kita menerapkan prinsip mencari perkara di atas ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menyampaikan pengalamannya ataupun contoh-contohnya, silakan saudara tekan unmute daripada mic-nya, lalu angkat tangan, kemudian bisa nanti ngomong supaya kita dengar. Silakan. Ada? Ada yang memberikan contoh? Ada? Tidak ada. Yang bisa menambahkan contoh praktis dari menerapkan prinsip mencari perkara di atas. Ada kira-kira? Silakan. Tidak ada. Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Mengutamakan perkara di atas. Atau mungkin Bu Niko bisa memberikan contoh? Ditekan mic-nya, Bu Niko. Shalom, Pak. Iya, shalom. Iya.
semua udah kedengeran. Ya, Ini apa ya Pak? Itu Pak, doa yang diharuskan 24 jam itu Pak. Saya sampai sekarang masih jalanin Pak. puji Tuhan. Nah, itu namanya mengutamakan perkara di atas itu salah satu contohnya. Dan Demikian juga, biar ya, demikian juga kalau saya lagi naik motor Pak. Di situ ya, saya bersekutu sama Tuhan, minta perlindungan. Bahkan terkadang tanpa terasa saya terkadang udah nangis sembari naik motor, nggak tahu gimana. ya. Tapi itu memberi semangat buat saya gitu loh Pak. Inilah waktunya aku bareng Tuhan. Amin, amin, amin. Kadang sejak anak saya jualan kan saya sering bantu, jadi harus bagi waktu gitu. Betul, betul. Ada kerinduan, pengen buka khotbah terus gitu. Kayaknya kok dengerin jadi api kita, api Roh Kudus ya. Ya, Mungkin betul. nyala berkobar gitu. Ya, Iya, terkadang puji Tuhan. badan ini suka lemah ya Pak. Ya, namanya umur. Pak. Faktor U itu, faktor U. Mungkin itu aja kali ya Pak ya. Oke, baik, puji Tuhan, Bu Niko. Terima kasih Siapa? Tuhan. Ya, siapa lagi kira-kira yang mau memberikan contoh? Mungkin Bu Paulus? Kelihatan semua cucu Pak Bu Paulus. Coba berikan contoh kira-kira apalagi mengutamakan perkara di atas itu. Silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ya, ada cucu itu. Ini kadang-kadang kalau malam gini apa komsel, apa doa gabungan. Jadi cucu ini masih ikut karena orang tuanya belum pulang. Jadi iya, nggak apa-apa sambil jaga cucu sambil berdoa kan. iya. Jadi Ya. sambil ikut ibadah gitu. Cuma Iya. kadang-kadang ya makanya mic-nya suka dimatiin biar gak kedengeran. Ya. Tidak apa-apa itu. Ya. Jadi ya berusaha untuk ikut dalam ibadah gitu loh Pak. Ya, puji Tuhan. Semangat terus Bu Paulus. Amin, iya Pak. Haleluya. Yang lain juga semangat terus. Iya Pak. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada poin yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah mencari perkara yang di atas. Kita sudah dengar tadi contoh-contohnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang kedua yang harus kita lakukan adalah mematikan perkara duniawi. Mematikan perkara duniawi, saya katakan kemarin kepada kita, perubahan karakter juga diawali dengan kegigihan dalam mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita masing-masing, juga mematikan semua kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kemampuan Roh Kudus kita bisa mematikan semuanya. Dalam Alkitab di sana diberikan contoh-contohnya di situ disebutkan di sana percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, serta amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Semuanya ini akan kita matikan dalam diri kita masing-masing. Nah, yang mau kita renungkan adalah yang di warta kita dicetak dalam huruf yang miring itu, dari daftar hal-hal yang harus dibuang di atas, bagian manakah yang paling sulit kita taklukkan? Coba saudara pikirkan, bagian mana dari contoh-contoh itu yang paling sulit kita taklukkan? Atau manakah yang masih bahan pergumulan dalam diri kita masing-masing hingga pada saat ini? Coba saudara sampaikan kira-kira mana-mana yang masih pergumulan kita saat ini. Wah, ternyata Pak Janes juga ikut Zoom ya di Porsea sana. Coba Pak Janes nyapa dulu dari situ, hidupin mic-nya dulu.
Pak Janes hidupin mic-nya. Unmute-nya diitukan supaya Pak Janes menyapa kita dari itu dulu ya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Bagaimana kabar? Sehat ya, semangat terus. Luar biasa, ya. Ya, makasih Pak Gembala. Ya. Gimana kabar di sana? Di sini kabar baik. Ya, hujan di sini lagi COVID mengganas. Oh gitu. Karyawan Bank Sumut tadi 7 orang yang kena COVID. Bank BRI di Balige 17 orang. Jadi masih zona merah. Jadi serba hati-hati. Mesti hati-hati tuh, mesti hati-hati. Iya, jadi saya sekarang ada di Porsea di lantai 3. Jadi saya mengikuti, saya lihat tadi di grup di pengerja, saya rindu sekali karena saya ingat-ingat pembahasan hari ini ya hal yang sangat up to date, yang mana sering kali kita langgar. Contoh tadi mengenai hal-hal yang paling sulit itu, yang paling sering saya pernah lakukan survei itu adalah marah ya, marah ya. Oh ya, marah itu paling sering, walaupun mungkin marah dengan diam dan sebagainya, itu yang paling sering. Dan saya sendiri pun itu ada satu kecenderungan di sana, mungkin karena sesuatu hal yang ingin dilakukan lebih perfect, lebih ini kadang-kadang bisa saja muncul amarah itu, tapi di sini adalah buat kita yang sudah percaya anak Tuhan, tentu marah yang terkendali, yang tidak merugikan, tapi marah dalam pengertian ya cepat-cepat minta maaf lah, minta ampun sama Tuhan. Nah itu yang dalam diri saya ya itu ada satu kecenderungan, tapi saya pikir bisa terkendali dan segera minta maaf kepada Tuhan. Nah itu yang saya lihat ya. Ya, satu contoh. Itu satu bentuk pengakuan yang jujur. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Hati-hati di sana ya. Terima kasih, Be. Jaga-jaga supaya jangan sampai terpapar. Nah, kira-kira ada lagi yang mau berikan contoh yang lain dari teman-teman? Mungkin Ibu Deborah bisa memberikan contoh. Bu Dewi, iya, silakan dihidupin mic-nya. Marah, emosi. Kadang kita suka ada kedagingan ya. Ya. Ya, misalkan yang kedagingan itu yang sulit ya bercampur emosi gitu kan. Ya. Cuma karena ya namanya hidup, ya kita harus fleksibel. Jadi kita harus gimana ya, bisa mengatasinya gitu. Walaupun sebenarnya kedagingan ini sungguh-sungguh tinggi, kita nggak usah munafik ya. Kedagingan sungguh tinggi, menghadapi dalam situasi seperti ini pun kita harus ya lebih lagi mendekat sama Tuhan supaya kedagingan itu bisa seperti kedagingan kita lebih mementingkan sebenarnya harus ini ada doa, tapi karena tuntutan pekerjaan otomatis kadang suka kita kadang kita mendulukan pekerjaan kita. Itulah yang saya bilang kedagingan itu tadi. Tapi karena ya Tuhan tahu kebutuhan anaknya, Tuhan juga tahu kita harus bertanggung jawab. Ya mau tak mau gitu. Itu aja sih Pak kalau dari saya. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, intinya adalah bahwa memang kita harus punya tekad untuk terus makin hari makin menanggalkan hal-hal yang negatif yang masih melekat dalam diri kita masing-masing. Tentu secara manusia kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan kita semuanya. Amin. Sehingga betul-betul makin hari kita makin
dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, karakter kita makin diperbaharui, kehidupan kekristenan kita makin diperbaharui, sehingga kita membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah mencari perkara di atas, maksudnya mengutamakan dan memprioritaskan hal-hal rohani. Yang kedua tadi mematikan perkara-perkara duniawi, berarti berusaha meninggalkan sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri kita dengan usaha yang konsisten terus-menerus. Sekarang yang ketiga adalah kita harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru di sini maksudnya adalah kita harus menyadari posisi kita di hadapan Tuhan itu sudah berubah. Dulu kita mengenakan manusia lama dengan segala sifat-sifatnya, sekarang kita sudah mengenakan manusia baru dengan sifat-sifat dari manusia baru yang telah diperbaharui oleh Tuhan itu. Nah, yang akan kita renungkan pada malam ini berhubungan dengan topik yang ketiga ini adalah ceritakanlah pengalaman Anda berada dalam perjuangan mengenakan manusia baru. Nah, ini sekarang yang coba kita sharingkan bagaimana pengalaman kita. Satu sisi katakanlah manusia lama begitu mempengaruhi kita, tapi kita berjuang tadi mengenakan manusia baru, walaupun katakanlah kadang-kadang tadi ada pertentangan-pertentangan, tetapi dengan tekad yang kuat kita bisa melewatinya dan akhirnya kita mengalami kemenangan. Nah, ini yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita sharingkan pada malam ini. Nah, mungkin ada di antara rekan-rekan yang mau menyampaikan pengalamannya kepada kita, silakan. Kira-kira siapa yang ingin sharing pengalaman tentang bagaimana kita mengenakan manusia baru, walaupun satu sisi kita seringkali dihadapkan kepada keinginan untuk hidup dalam manusia lama kita. Tapi karena tekad kita, karena kesadaran kita sudah diperbaharui, maka kita tetap berusaha untuk melakukannya dengan segenap kekuatan kita. Nah, coba barangkali rekan-rekan bisa menyampaikan kepada kita pengalamannya. Mungkin saya minta Ibu Erna Simbolon. Ibu Erna Simbolon menyampaikan pengalamannya. Silakan Bu, dihidupkan mic-nya ya. Terima kasih Pak Gembala buat kesempatannya. Salah satu yang mau saya sharingkan waktu sebelum terima Yesus, masih waktu zaman masih sekolah dulu ya. Ya. Saya di situ masih hidup dalam manusia yang lama. Saya masih bergaul dengan teman-teman yang belum mengenal Tuhan, dan juga waktu itu sempat merokok juga. Tapi puji Tuhan, begitu sudah kenal Tuhan, waktu itu ikut KKR dari saya. Ya. Dan puji Tuhan itu semua udah saya tinggalkan, hidup baru dalam pergaulan yang baru, bersama orang-orang yang baru, orang-orang yang kenal Tuhan. Dan sampai sekarang saya selalu berusaha untuk di dalam lingkungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Dan saya salut di GB Permata, banyak sekali yang itu sudah saya tinggalkan setelah saya sungguh-sungguh sudah usia tetapi masih tetap semangat, setia terus dalam keadaan apapun, tetap ikut pada ibadah yang ada di gereja. Puji Tuhan. Bu Erna, maju terus ya. Terima kasih Pak Gembala. Oke. Yang lain boleh di mute supaya jangan. Nah, mungkin selanjutnya barangkali Ibu Lina Aritonang bisa sharing. Silakan Bu Lina. Salam Pak. Shalom. Salam. Kalau pengalaman saya, manusia lama saya itu dulu semasa saya masih pemuda, gampang marah gitu.
Ya, Gampang sekali marah-marah di kantor, marah-marah gitu. ya, Ada bawahan saya salah sedikit, saya langsung marah-marah. Tapi ya, saya setelah membuat orang sakit hati terkadang pada saya, hatinya luka. Tapi saya betul. semakin tahu mengenal firman Tuhan, sering beribadah, sering ikut komsel, perlahan-lahan sering marah-marah itu hampir hilang sampai sekarang dan saya bisa saat ini ada kesabaran. Amin, amin. Jadi puji Tuhan saya bisa meninggalkan keinginan kedagingan saya yang selalu gampang marah dan sekarang saya melihat ada kemajuan, sudah mulai sabar, sudah Amin. mulai gampang memaafkan, seperti itu Pak kira-kira. Amin, amin, amin. Jadi ya itulah yang teman-teman yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pembentukan dalam karakter kita masing-masing. Tentu teman-teman ini tidak bisa seperti membalik tangan, ini adalah sebuah perjuangan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berjuang, kita pasti akan mampu melewatinya dan kita semuanya akan menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan. Amin. Nah, karena itu rekan-rekan, sekali lagi biarlah melalui komsel ini kita tetap semangat, tetap kuat, minta kekuatan Tuhan, tapi juga berjuang sekeras-kerasnya sampai kita betul-betul mencapai seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, mari kita semuanya semangat, mari kita semuanya berjuang, karena kita tahu Tuhan pasti berikan kemenangan dan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang selanjutnya kita akan nyanyikan nyanyian untuk kita menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya kepada kita. Saya silakan kepada rekan-rekan di gereja untuk memimpin kita dalam pujian kembali. Silakan. Amin. Ayo kameranya nyalain. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ungkapan setiap hati kami kepadamu Bapa. Amin. Kami ingin lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Ubah kami, bentuk kami. Haleluya, haleluya. Biarkan rohmu tinggal di dalam setiap hidup kami. Sungguh indah. Lebih lagi katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Shalom untuk kita semua. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita seperti biasa ke malam hari ini. Dalam pokok-pokok doa kita akan berdoa untuk Bapak Gembala kita, berdoa untuk Wakil Gembala, Koordinator Ibadah, juga Ketua Komsel, Ketua WBI, Ketua Kaum Pria, Ketua Youth, dan juga Ketua ABI. Dan juga kita berdoa bagi seluruh pengerja supaya diberikan kesatuan hati di dalam melayani Tuhan maupun melayani umatnya, supaya pelayanan kita berjalan dengan baik, dan itu semua boleh kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu saya minta kepada Ibu Lina Aritonang berdoa untuk itu. Silakan Ibu Lina. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa malam hari ini. Kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan, sharing firman-Mu malam hari ini yang sudah menguatkan kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sehingga kami lebih paham lagi Tuhan, sehingga kami lebih dibentuk lagi lewat karakter kami, lewat kedagingan kami yang boleh kami matikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu Tuhan Yesus melakukan semua itu, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bapak Gembala yang boleh ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seri yang sudah dibawakan, sehingga kami boleh dikuatkan dan diberkati ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini secara luar biasa Tuhan. Di dalam kesendiriannya Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan penolong bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau pakai terus secara luar biasa Tuhan. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh Tuhan Yesus dikuatkan, dipulihkan Tuhan oleh karena pembenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk ketua-ketua Komsel. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat Engkau Tuhan Yesus mengurapi ketua-ketua Komsel Tuhan Yesus, kami semakin kuat Tuhan dapat mengayomi di wilayah-wilayah kami. Kami boleh menjadi contoh Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti Tuhan jiwa-jiwa di sekitar kami. Boleh kami memperhatikannya Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan sudah memperhatikan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ketua pria Tuhan Yesus, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan lewat kepemimpinan ketua pria Tuhan Yesus, banyak kaum-kaum bapak, kaum-kaum pria Tuhan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Imam yang teguh yang boleh membawa keluarga Tuhan mengenal Engkau Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan-pekerjaan para bapak-bapak pria Tuhan Yesus, jika ada yang belum bekerja Tuhan, Engkau Tuhan buka jalan. Engkau memberkati segala apapun yang para pria kerjakan Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Ketua Abi Tuhan Yesus, Ibu Teti Tuhan sebagai koordinator sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah terus Engkau tambahkan kesetiaannya ya Bapak, supaya para anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus di masa kecil mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat sekolah minggu Tuhan Yesus, anak-anak ini boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ketua WBI Tuhan, Ibu Romian Tuhan Yesus, pakai dia secara luar biasa. Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan supaya membawa para wanita Tuhan boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun permasalahan para kaum wanita Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kaum wanita Tuhan, supaya lewat kehidupannya boleh menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, boleh menjadi wanita yang bijak Tuhan, boleh membawa keluarga datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan pada malam hari ini Tuhan. Tidak sebagaimana sebelum tadi ibadah Tuhan, kami sudah diberkati malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Lina untuk doanya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pokok doa yang kedua, yaitu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan.
dan juga untuk ibadah-ibadah raya kita untuk hari Minggu, juga berdoa untuk setiap ibadah kategorial, ibadah WBI, ibadah kaum pria, ibadah youth, ibadah adi, juga ibadah komsel gabungan seperti hari ini, dan juga doa umum jemaat pada hari Jumat, supaya Tuhan campur tangan dalam ibadah kita. Dan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam setiap ibadah kita, supaya kita doakan agar semuanya mempersiapkan diri sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saya meminta Ibu Erna berdoa untuk hal itu. Silakan Ibu Erna. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami kembali datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pokok-pokok doa gereja kami, Bapak. Kami berdoa untuk semua seluruh jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi mereka, pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, keluarga lepas keluarga Tuhan yang memberkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, banyak kesulitan yang terjadi Tuhan, banyak usaha-usaha yang mungkin sedang turun Tuhan, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang baru, Tuhan akan yang memberikan bisnis-bisnis yang baru bagi anak-anak Tuhan, terutama di GBI Permata dan Ujung Menteng Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami anak-anak melihat kuasa Tuhan dinyatakan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap pribadi bahkan rumah tangga ya Bapak. Engkau memberkati anak-anak GBI, jemaat-jemaatmu di GBI Permata Ujung Menteng, dari youth, Abi Tuhan, bahkan yang mungkin sekarang sedang kuliah, yang bekerja, Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang dari terkecil sampai yang besar Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kerinduan di hati mereka untuk mereka boleh mencari Tuhan di usia mereka yang mungkin masih muda, sehingga mereka pun di usia yang dewasa boleh senantiasa tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam setiap ibadah-ibadah, baik itu ibadah raya 1, ibadah raya 2, dan ibadah raya 3, dan juga ibadah komsel, ibadah doa malam, ibadah youth, ibadah abi, dan juga ibadah yang lainnya Tuhan. WBI Tuhan, kaum pria, Tuhan senantiasa yang menolong hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang mengurapi hamba-hambamu, Tuhan perlengkapi Tuhan untuk menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah setiap pelayanan mereka lakukan boleh menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami Tuhan, kami letakkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Erna untuk doanya. Selanjutnya pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, juga berdoa untuk Kota Bekasi dan pemerintahan setempat, dan juga kita boleh berdoa untuk lingkungan gereja di mana kita boleh beribadah, supaya perlindungan Tuhan terus ada bagi negara kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, supaya gereja kita boleh terus melakukan ibadah dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu saya minta hambanya yang jauh di Medan, Bapak Janes Sirait, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Silakan. Mari kita berdoa. Kita naikkan doa kita. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang memelihara, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan pertolongan dan kebaikan. Untuk itu Tuhan, kami masih percaya bahwa Tuhan masih berbaik hati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bapak, sebagaimana Engkau tahu,
bahwa bangsa kami ini sedang dilanda oleh musibah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami ini menjauhkan malapetaka itu dari negeri kami ini. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan akan melindungi senantiasa, tangan Tuhan akan memelihara negeri kami ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika kami masih bisa nyaman di negeri ini, dan oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami di negeri ini, berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya juga, supaya Tuhan beri mereka hikmat untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa Bapa di surga buat aparat TNI Polri, supaya mereka tetap menjaga, mengamankan negeri kami yang tercinta ini. Beri hati-Mu Tuhan di hati mereka dengan segala kebijakan, supaya mereka bijaksana memimpin negeri ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk para menteri-menterinya dan semua sampai dengan tingkat aparat desa, kepala desa dan juga RT RW. Kami percaya Tuhan beri mereka hikmat supaya mereka bisa menjadi teladan, bisa memimpin dan bisa melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan Tuhan itu ada senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, Kota Bekasi. Tuhan, di mana kami beribadah ada di Kota Bekasi, biarlah Tuhan senantiasa kami merasa sukacita dan damai sejahtera dengan pemimpin yang Tuhan taruhkan untuk Bekasi, sehingga Tuhan kami bisa damai. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati wali kota, berkati bupati, camat, semuanya Tuhan tolong. Dan damai sejahtera Tuhan itu ada di Kota Bekasi dan secara umum Jawa Barat. Dan kami Tuhan bisa menikmati segala kebaikan, pemeliharaan dan pertolongan itu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan. Engkau tahu posisi gereja kami, di mana begitu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kehadiran kami Tuhan, kehadiran gereja kami ada di Bekasi, tentunya Tuhan sediakan itu untuk menampung orang-orang yang akan percaya kepada Engkau. Dan kami juga Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai gereja Tuhan mampu untuk memberi teladan itu, menyampaikan kabar baik kepada mereka. Lindungi kami senantiasa Tuhan. Bapa yang baik dan surga, juga seluruh jemaat Tuhan, GBI Permata, Tuhan tolong supaya jauh dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan kasih kesehatan, panjang umur, sukacita, dan diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu menopang dan Tuhan selalu memelihara. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala kita. Pak Gembala, tolong doakan setiap kita yang hadir pada malam hari ini, supaya Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan untuk terus setia beribadah, dan yang belum bisa mengikuti supaya Tuhan jamah hati mereka untuk ikut ibadah Jum di minggu depan. Silakan Pak Gembala. Tuhan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam ini kami dapat mengikuti Komsel dengan sukacita, dan kami percaya lewat Komsel ini Tuhan sudah jamah kami, Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah urapi kami. Karena itu biarlah secara khusus Tuhan lawat kami satu persatu malam ini. Tuhan lawat Ibu Deborah, Tuhan lawat Ibu Charlie, Tuhan lawat Ibu Erna, Tuhan lawat Ibu Lina Aritonang, Daniel, Tuhan lawat juga Ibu Leni Lukman, Tuhan lawat Ibu Paulus, Tuhan lawat Pak Janes yang sedang di Persea sana, Tuhan lawat Ibu Clementina, Tuhan lawat Pak Wesley Manalu, Tuhan lawat Ibu Riselia, Tuhan lawat Leni, Tuhan lawat Ibu Niko, Tuhan lawat Mama Glenn,
bahkan semua kami, Tuhan lawat Hana, Tuhan lawat Ibu Intan dan seluruh keluarga, Tuhan lawat Ibu Hermelia, Tuhan lawat juga setiap orang, Tuhan lawat Romian, Denny, dan juga semua kami yang terlibat malam ini dalam pelayanan, juga dalam Komsel ini, biar Tuhan terus lawati kami, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami makin hari makin kuat lagi, makin semangat lagi, makin menyala-nyala lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan malam ini kami akan akhiri ibadah Komsel kami ini, karena itu kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Mari teman-teman sekalian, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya, kita akan foto. Tolong yang belum buka kamera, dibuka kameranya dulu, jangan live dulu. Kita akan foto sama-sama. Silahkan yang belum buka kamera, tolong dibuka kameranya. Haleluya. Ayo, siapa lagi yang belum? Oke, kita akan ambil. Udah, siap? Yang belum. Haleluya. Belum, yang Zoom siapa itu? Zoom. Nggak mau buka kamera ya. Oke, kita akan ambil kamera foto. Udah siap? 1, 2, ya. Haleluya. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, ya. Haleluya. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Jumat dalam ibadah doa umum. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo, Makasih yang Pak Gembala. yang mau bicara. Amin. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Gembala. Shalom. Yo, shalom, shalom.